wa mawala. Amma ba'd. Dewan juri yang terhormat dan kepada seluruh para pendengar yang dirahmati Allah. Semakin pesatnya kemajuan zaman, teknologi pun semakin berkembang. Para pemuda dan pemudi generasi penerus bangsa sudah disibukkan dengan berbagai macam alat teknologi yang diciptakan oleh orang-orang Muslim. Maka oleh karena demikian, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah syarahan singkat yang bertajuk Misi Orang Non-Muslim Menghancurkan Orang Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. Yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak rela kepadamu sebelum kamu masuk ke dalam agama. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah ilmu datang kepadamu, maka kamu tidak akan memperoleh petunjuk dan penolong dari Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 100. Dalam ayat tersebut jelas memberi kesan kepada kita betapa orang kafir begitu menginginkan Islam hancur berantakan. Mereka tidak kenal lelah. Siang dan malam tanpa henti, mereka memerangi kaum muslim luar dan dalam. Ma'asyiral muslim, para ja'inda online dimanapun Anda berada. Ada dua metode yang diterapkan oleh orang non-muslim dalam upaya menghancurkan orang muslim. Yang pertama hadirin adalah perang fisik. Perang fisik adalah perang yang langsung terjadi antara orang muslim dengan orang non-muslim. Contoh nyata, bagaimana sepak terjangnya para rezim Israel yang dengan ganasnya mereka membantai dan memberantas peradaban masyarakat muslim. Bahkan ribuan jutaan lebih masyarakat muslim teraniaya dengan sadis dan yang kedua adalah perang. Inilah yang sangat kita takutkan. Memang betul, dalam perang ini tidak berjatuhan korban dan tidak harus saling berjibaku di medan perang. Tapi yang runtuh adalah moral umat dan yang hancur adalah akidah umat Islam. Contoh realita, para remaja sekarang jika malam sudah tiba, bukannya pergi ngaji, tapi malah asyik bengong di depan televisi dengan menonton berbagai serangkaian berita yang kadang-kadang juga disponsori. Sehingga para pemuda dan pemudi sekarang banyak meninggalkan menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim, laki-laki dan perempuan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, itulah beberapa serangkaian yang diterapkan oleh orang Yahudi dalam menghancurkan umat Muslim. Oleh karena demikian, marilah sama-sama kita merantaskan, kita gagalkan misi-misi mereka dengan cara kita tanamkan ilmu pengetahuan, kita semaikan pikir-pikir kita, kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk agar kita bahagia dunia dan akhirat. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Akhiran aqulu lakum wassalam.